Silahkan kalian kepoin yang namanya Expose Update ya di Yusuf YouTube ya. Jangan lupa di like, di share, di subrek ya, sabrek ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak ya. Mantap. Kasus dugaan korupsi Kepala Desa Kesilir, Sucipto, di Jember, Jawa Timur, bukan sekadar skandal lokal. Ini adalah tamparan keras bagi sistem birokrasi desa yang semakin kehilangan kredibilitas. Di balik jargon transparansi dan akuntabilitas, kenyataannya desa justru menjadi sarang tikus berdasi yang memanfaatkan dana desa sebagai pundi-pundi pribadi. Proses hukum terhadap Sucipto yang kini memasuki tahap penyidikan memang patut diapresiasi. Tapi jangan buru-buru puas, ini baru babak pertama dari drama panjang yang sering kali berakhir dengan kompromi. Sejarah membuktikan banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi tetap bisa melenggang berkat perlindungan politik dan lemahnya pengawasan. Ratusan warga yang turun ke jalan menuntut pengunduran diri Sucipto adalah bukti bahwa mekanisme pengawasan desa telah gagal total. Di mana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam kurung BPD? Bagaimana dengan inspektorat atau pengawas keuangan desa? Apakah mereka benar-benar buta atau sengaja menutup mata demi kenyamanan sendiri? UU Desa No. 6/2014 seharusnya menjadi tameng rakyat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di desa. Sayangnya, otonomi desa kerap diterjemahkan sebagai hak istimewa kepala desa untuk berbuat semaunya. Akibatnya, desa bukan lagi pusat pembangunan, melainkan ladang bancakan bagi elite lokal yang rakus. Camat Wuluhan, Andri Purnomo, menyatakan bahwa kepala desa baru bisa diberhentikan sementara setelah menjadi tersangka. Pernyataan ini memang sesuai prosedur, tapi di banyak kasus, aturan ini justru menjadi tameng bagi kepala desa korup untuk tetap berkuasa. Berapa banyak pejabat desa yang tetap menjabat meski terjerat skandal? Berapa kali hukum hanya dijadikan drama sandiwara tanpa ujung? Gagalnya mediasi Muspika Wuluhan pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa korupsi desa telah menjadi tradisi. Alih-alih menyelesaikan persoalan, pendekatan kekeluargaan justru digunakan untuk mengulur waktu dan menghindari konsekuensi hukum. Fakta bahwa aparat baru bergerak setelah aksi massa patut dipertanyakan. Polres Jember baru memproses kasus ini setelah warga marah dan turun ke jalan. Jika tidak ada tekanan publik, akankah kasus ini tetap dibiarkan mengendap? Sikap reaktif semacam ini menunjukkan bahwa hukum di negeri ini masih berpihak kepada mereka yang punya kuasa, bukan rakyat yang dizalimi. Sejak diberlakukan, UU Desa digadang-gadang sebagai solusi untuk membangun dari pinggiran. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, otonomi desa justru berubah menjadi ladang eksploitasi. Dengan anggaran desa yang terus meningkat dalam kurung mencapai 1 miliar rupiah per tahun sejak 2015, banyak kepala desa yang tergoda untuk bermain curang. Pengawasan lemah, audit tidak serius, dan warga tidak diberi akses informasi. Akibatnya, dana yang seharusnya untuk pembangunan malah masuk kantong pribadi. Kasus Sucipto seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Tidak ada gunanya menambah anggaran desa jika pengelolaannya tetap bobrok. Warga desa perlu diberi ruang lebih besar untuk mengawasi keuangan desa. Sistem e-budgeting dan portal transparansi dana desa seharusnya menjadi kewajiban, bukan sekadar wacana. Jika negara-negara maju bisa menerapkan transparansi keuangan desa secara real-time, mengapa Indonesia masih tertinggal? Jika kepala desa bisa menikmati fasilitas mewah dari uang rakyat, mengapa rakyat tidak bisa mengakses laporan keuangan desanya sendiri?